Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poha Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Diduga akibat korsleting listrik, belasan rumah warga Pegasing, Aceh Tengah terbakar. Terbukti bersalah karena terlibat judi daring, seorang warga Kota Langsa dijatuhi hukuman cambuk di depan umum. Rayakan HUT Kemerdekaan RI, sejumlah pengendara motor trail menguji ketangkasan dalam terabas alam di Aceh Timur. Astagfirullahaladzim, Pak Mawar. Sebanyak 15 rumah di Desa Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah terbakar. Dari 15 rumah yang terbakar, 10 diantaranya rata dengan tanah. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk sehingga membuat warga panik. Warga yang rumahnya saling berdekatan berusaha menyelamatkan diri dan barang-barangnya agar tidak terbakar. Rumah warga yang sebagian besar berbahan kayu itu memicu api berkobar hebat hingga melalap 10 rumah. Kondisi rumah yang berdempetan mempercepat api menjalar. Petugas BPBD Aceh Tengah mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk mencegah api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Namun, api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Karenanya, begitu kita mendengar armada damkar dari posko induk segera kita luncurkan sebanyak 2 unit. Namun di perjalanan pemadaman kita juga minta bantuan ke posko terdekat di Kecamatan Singnara. Maka akhirnya kita kerahkan sebanyak 1 unit lagi dari posko Kecamatan Singnara. Ini ada berapa rumah Bang? Ya, seperti yang kita lihat sekarang, berdasarkan data yang kami terima dari Bapak RJ Kampung Tebuk, memang yang menjadi dampak daripada kebakaran itu sebanyak 10 rumah dalam kondisi rusak berat. Kemudian ada beberapa rumah yang kami ketahui sebanyak 4 rumah dalam terdampak daripada kebakaran, imbas daripada kebakaran. Akibat kebakaran ini, 13 keluarga atau 55 jiwa kehilangan tempat tinggal. Para korban kebakaran sementara ditampung di tenda darurat yang didirikan BPBD Aceh Tengah. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting arus listrik pada salah satu rumah. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Malangnya nasib seorang remaja di Kecamatan Jambu Aye, Aceh Utara. Bermalam di Menasah Gampung untuk menunggu buah durian, malah ia disodomi oleh rekannya. Perbuatan pelaku belakangan diketahui oleh orang tua korban. Saat itu orang tuanya mencurigai bekas ceceran darah di celana korban. Ternyata darah tersebut akibat disodomi paksa oleh temannya itu. Keluarga korban melaporkan pelaku berinisial MAR kepada Polres Aceh Utara. Atas laporan tersebut, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya di Kecamatan Tanah Jambu Aye. Peristiwa ini terjadi saat pelaku dan korban bermalam di sebuah menasah desa. Mereka berencana menunggu durian jatuh di salah satu kebun warga yang tak jauh dari menasah. Tanpa disangka, MAR mengancam sehingga mencabuli korban yang masih berusia 16 tahun. Kejadian terungkap itu ketika orang tuanya yaitu ibunya melihat anaknya pulang pagi hari dan dari celana itu berdarah. Sehingga ketika ditanyain dia telah disodomi oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal bahwa si tersangka ini merasa gairah ketika tidur bersama di menasah pada waktu itu. Nah, dia tidak tahan, kemudian dia melakukan hasratnya.
Saat ini pelaku masih diperiksa polisi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Aceh Utara. Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal 50 Jungto pasal 47 KUHP dan Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman cambuk di depan umum. Polisi mengimbau orang tua agar selalu mengawasi anak-anak mereka ketika bermain hingga malam hari, terutama di luar rumah. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Seorang juru tulis judi Toto Gelap, Togel, diganjar hukuman cambuk di depan umum. Sebanyak 11 cambukan mendarat di tubuh warga Langsa itu. Ia sebelumnya ditangkap petugas karena membantu praktik perjudian dengan menjadi juru tulis. Eksekusi hukuman cambuk ini dilaksanakan terhadap pelanggar kanun syariat Islam tentang hukum jinayat. Hukuman ini dijatuhkan sesuai putusan Mahkamah Syariah Langsa yang menyatakan terhukum melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Hukuman cambuk 11 kali merupakan bagian dari putusan yang mengganjar terpidana yang sebelumnya dihukum 15 kali cambuk, namun dikurangi menjadi 11 kali setelah menjalani masa tahanan. Kasusnya terjadi ketika di bulan April yang bersangkutan yang jadi waktu itu ditangkap oleh masyarakat, kemudian diserahkan kepada kami dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Hukuman cambuk untuk penjudi ini merupakan pertama kali selama tahun 2024. Karena tidak banyak kasus pelanggaran kanun syariat Islam yang terjadi di kota Langsa. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Pembatasan penjualan rokok di kawasan yang berdekatan dengan lingkungan sekolah disambut positif berbagai pihak. Dinas Pendidikan Aceh Besar dan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, IDI, juga mendukung pembatasan ini. Larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari lingkungan sekolah sesuai kanun atau perda ini dinilai untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok dan mewujudkan generasi Indonesia yang sehat. Kanun Aceh Besar nomor 1 tahun 2022 tentang sistem pendidikan terpadu merupakan upaya melindungi anak-anak dari dampak buruk rokok. Kanun ini juga mengharamkan iklan rokok terpasang di lingkungan sekolah. Penyelenggara pendidikan ini juga dilarang menggandeng perusahaan rokok sebagai sponsor dalam kegiatan di dalam sekolah. Jadi perlu kami garis bawahi juga, setiap sekolah penyelenggara sistem terpadu di lingkungan Kabupaten Aceh Besar wajib memasang tulisan kawasan larangan merokok. Untuk masalah larangan merokok, kita dari Aceh Besar sudah kita lakukan itu pada tahun 2022. Nah, bagus, ini kan membiasakan anak-anak untuk tidak terlibat, tidak merokok di usia dini. Yang merokok kan satu hal yang tidak bagus. Pemerintah melarang pedagang menjual rokok yang jaraknya 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak-anak. Penyelenggara pendidikan juga diwajibkan memasang tulisan kawasan bebas rokok di lingkungan sekolah. Pengurus IDI Cabang Langsa juga menyambut baik terbitnya peraturan ini. IDI bekerja sama meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok, serta manfaat hidup tanpa merokok. Karena kenapa? Sudah pasti pemerintah punya tujuan yang baik. Kami selaku pelaksana ataupun ibaratnya orang yang berkecimpung dalam dunia kesehatan, sejatinya kita sudah tahu bersama bahwa rokok ini memang menjadi salah satu kendala terhadap tingginya angka kesakitan ataupun kesakitan di pernapasan manusia. Jadi tujuan dari pemerintah mungkin secara tidak langsung ataupun secara langsung untuk menekan angka kesehatan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung daripada konsumsi rokok. Zonasi larangan ini sementara masih menuai polemik. Para penjual rokok bisa saja berlaku curang dengan berjualan secara eceran satuan per batang, kecuali produk cerutu atau rokok elektronik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut, pemerintah resmi melarang penjualan rokok batangan atau ketengan. Larangan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan untuk menurunkan prevalensi perokok di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar dan Langsa. Sombong.